fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Bayangkan sebuah bangsa yang besar, kaya akan sumber daya, dan dipimpin oleh orang-orang yang berkuasa. Namun sayang, di balik kekuasaan itu tersembunyi kepentingan pribadi yang menggerogoti keadilan. Inilah kenyataan yang sering terjadi ketika kekuasaan yang seharusnya menjadi alat untuk melayani, justru berubah menjadi alat untuk memperkaya diri. Hai, hari ini kami dari kelompok 2 akan membahas sebuah topik yang penting dan relevan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kekuasaan dan penyalahgunaannya dalam kasus korupsi di Indonesia. Pernahkah kita berpikir mengapa sebuah negara bisa berjalan dengan tertib dan teratur? Jawabannya adalah karena adanya kekuasaan. Kekuasaan adalah kekuatan yang mengatur, mengikat, dan mengarahkan rakyat untuk bisa mencapai tujuan bersama. Secara umum, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam ilmu negara, kekuasaan memiliki beberapa istilah penting. Power berarti kemampuan untuk memengaruhi. Authority adalah kekuasaan sah menurut hukum. Force berarti kekuasaan yang memakai paksaan. Influence adalah kekuasaan dijalankan lewat pengaruh atau bujukan. Dan legitimasi berarti pengakuan masyarakat bahwa kekuasaan sah dan benar. Namun, mari kita merenungkan apakah semua memegang kekuasaan benar-benar menggunakan wewenangnya dengan cara yang sah atau beretika. Kekuasaan dapat diselenggarakan dengan beberapa cara. Yang pertama, ada tradisional yang ditimbulkan oleh adat dan kebiasaan. Yang kedua, ada karismatik yang dimana karena daya tarik seorang pemimpin. Yang ketiga, ada legal rasional dimana karena didasarkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam negara modern, kekuasaan ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan agar tidak terpusat pada satu tangan. Seperti kata pepatah mengatakan, kekuasaan yang tidak diawasi cenderung disalahgunakan. Namun, bagaimana jika kekuasaan dijalankan tanpa tanggung jawab? Apa yang terjadi ketika pemimpin lupa pada amanat rakyatnya? Disinilah muncul penyimpangan yang kita kenal sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Dan bentuk paling berbahaya dari penyalahgunaan tersebut adalah korupsi. 3. Let's go. Korupsi terjadi ketika seseorang menggunakan jabatan atau kewenangannya untuk keuntungan pribadi. Tindakan ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang seharusnya untuk rakyat justru digunakan demi kepentingan diri sendiri. Bukankah ironis ketika jabatan yang seharusnya menjadi jalan pengabdian malah menjadi sarana penindasan? Inilah bentuk nyata dari penyalahgunaan kekuasaan. Fasilitas publik yang seharusnya membawa kemajuan bagi rakyat justru menjadi ladang kerugian negara hingga triliunan rupiah. Kasus ini membuktikan bahwa kekuasaan tanpa moral adalah bencana bagi bangsa. Dari pembahasan ini, kita belajar bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan amanah, transparansi, dan kejujuran sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan seharusnya digunakan untuk melayani rakyat dan menciptakan keadilan, bukan untuk melayani diri sendiri. Mari kita jadikan pembelajaran ini sebagai pengingat bahwa kekuasaan merupakan amanah dan bukan hak istimewa. Dan bangsa besar adalah bangsa yang berani melawan korupsi dan menjunjung kejujuran. Semoga generasi muda Indonesia menjadi generasi muda yang berintegritas, berani, dan bertanggung jawab. Karena masa depan di negeri ini ada di tangan mereka yang berani berkata tidak pada korupsi dan ya pada keadilan.